Sini, nah ini. Ruangan Bu Direktur. Bang, tapi kompor. Naikkan itunya aja yang berat. Naikkan gasnya. gasnya. Geram. Halo saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini kita berada di ruangan Bu Direktur. Di atas para kata. Ruang pelarian ya guys. Jadi ini dua tempat apa nih? Ini nih kalau bahasa kerennya tuh mezanin bang. Oh iya betul. Bahasa kerennya. Tapi sebenarnya apa ya? Dulu tandon air. Tempat tendon, Tandon air. Jadi untuk kita bersaprah di sini. Tapi jadi tempat healing gitu. Iya. Tempat healing. Karena view sebelah sana tuh sawah-sawah. Iya. Membatik di sini pun enak. Emang pernah? Pernah. Oh, gitu. Pernah batik di sini. Itunya kan besar tadi. Oh yang Enggak yang- lah, ininya kan kecil. Ini itu kan mewarna. Oh, Pakai gawangan di sini. nanti kita tunjukin fotonya. Ada di Instagram harus Oh, follow. aduh, harus follow. Apa tuh Priska Batik? Priska_batik. Priska_batik. Oh. Jadi ini Priska bukan Priska. Eus. No. Kadang-kadang kalau suka kepleset. Jangan. Banyak sih, ada yang bilang Fiska, ada yang bilang Friska, tapi ini pakai P, Palu, Friska. Priska P. Yeni Riyadno. No. Ya. Nah. Kamu tanya aku ya. Dulu tuh waktu belum terlalu kenal Priska tuh kan, Priska Kota Singkawang kan. Iya, Friska Kota Singkawang. Nah rupanya tuh memang Kota Singkawang itu nama brand dia. Nama brand dia. Iya, betul. Kenapa sih namanya Kota Singkawang? Dulu tuh kita kan belajar dulu kalau misalnya kalau ngetik sesuatu tuh, kalau orang pasti kalau ke Singkawang tuh pasti cari dulu Singkawang tuh, supaya kalau dia ngetik Singkawang tuh keluar kota Singkawang. Ini pelajaran SEO. Mantap. Tapi kan kalau kota Singkawang nggak bisa kita jadikan brand, bisanya itu bahasa. Itu kan kalau nama daerah nggak bisa jadi brand, tapi kalau bahasa kote, nah ada Singkawang belakangnya itu aman, halal dia. Bisa langsung kote Singkawang tuh Kote bisa Singkawang. di-brandkan, bisa kita daftarkan. Jadi dia udah daftarkan, nggak ada yang bisa ngambil lagi. Tapi kok orang nyebutnya tuh Kote Singkawang. Kote. Kote. Ada nggak yang nyebut Kote gitu? Ada. Kote. Berarti orang Pontianak. Orang Pontianak tuh biasa datang. Wih ini kote Singkawang katanya. Galeri kote Singkawang tuh di mana katanya, kan? Udah tahu belum? Orang enak. Beda sedikit apa pronunciation itu. Tempatnya nih di jalan apa nih? Priska? Jalan Tani, Gang Jalan Tani. Cisadane. Di sana nih di Belakang mall. Pasiran. Pasiran. Kecamatan Ya, Singkawang Pasiran. Barat. Singkawang Barat. Itu tahun berapa tuh Priska? Kote Singkawang mulai. Ada. Nah, Kalau dulu 2013 tuh namanya masih Rumah Batik. oh gitu. 2014 jadi Galeri Kote Singkawang. Batik jadi Galeri Kote Singkawang karena 2014 ke 2015 tuh baru ketemu sama kawan-kawan tim yang tidak hanya membatik. Kan ada yang melukis, ada yang nyablon, ada yang jahit. Dulunya gitu. Kalau kita bilang ini rumah batik kan kayak kau anggap apa aku nih gitu. Oh, iya, Jadi iya, kita iya. bikinlah Galeri Kote Singkawang itu sebenarnya mau bikin komunitas Kote Singkawang, isinya teman-teman kreatif itu. Oke, lebih meluas lah. Enggak cuman batik gitu. Makanya di sini enggak ada. Enggak 2013 cuman batik. tuh ya? 2014 ke 2015 tuh ketemu teman-teman itu. Jadi ada ruang kreatif, komunitas kreatif gitu yang kita beri nama Kote Singkawang. Kawan-kawan itu mana Priska? Hah? Kawan-kawannya mana tuh? Yang Kawan-kawannya dulu ada masih dulu? ada. Oh, maksudnya mereka mungkin sudah Mm-mm. sudah ya.
kita itu Udah sama-sama melejit ya, udah sama-sama terbang. melejit gitu lah. Maksudnya kita apa yang namanya lepas dari tim itu, tapi masih bergabung. Kita tuh kayak freelance, kalau misalnya ada job sama-sama kita kumpul sama-sama gitu. Nah itu tahun 2018. 2018. Beberapa yang aku lihat Rizka ini mulai semakin nanjak ya kata orang Kubu Raya. Iya ya. Inilah ya. Menanjak ke budaya betul. Apa ya? Itu dari program Astra ya. Sebenarnya Mulainya itu. dari tahun 2015 itu sudah mulai punya ambisi untuk selalu berprestasi dan menjadi yang terbaik. Bagus pula ambisi ini. Menjadi yang terbaik gitu lah. Jadi apapun kegiatannya selalu jadi yang terbaik. Kompetisi-kompetisi dari 2015, 2016. Kalau ada program kompetisi yang bisa istilahnya bantu kita untuk jadi batu loncatan, itu kita ikutin. Sejak 2016 tuh kan. Dari program Kemenpora, terus kemudian program BUMN gitu. Jadi kayak kemarin tuh ada Wirausaha Muda Mandiri, kemudian selama masih cukup umur pemuda tuh Kemenpora dihajar habis lah gitu. Nah berikutnya baru sampai sekarang ini kita masih Astra lah membawa kita. Itu tuh sejak tahun berapa tuh? Astra 2019. 2019. Kalau sekarang sih Rizka ini udah jadi salah satu asesornya. Iya, malu kami kalau dianu tuh asesor kan, berarti kita yang asesmen nih. Aduh, sampai itu tuh siapa sih lu gitu. Biasanya siapa sih lu gitu. Rizka ini lah nih. Jadi asesor siapa sih lu gitu. Kan ditunjuk. Artinya kan membantu dia di kampung tuh bah gitu bahasanya dia biasa tuh. Itu tuh dia asesornya untuk wilayah apa sih, provinsi kah, kota kah, atau gimana sih? Seluruh Indonesia. Jadi kita itu pakai apa, regional atau enggak, atau memang gabung gitu? Gabung seluruh Indonesia. Jadi Astra itu kan banyak program program CSR mereka yang masuk dalam program Desa Sejahtera Astra, Kampung Berseri Astra, dan Desa Sejahtera Astra. Nah itu ada di seluruh Indonesia. Jadi kita itu jadi tim asesor itu bertujuh untuk untuk mengasesmen di seluruh Indonesia itu. Potensi yang udah dibina oleh Astra lah. Gitu ya. Terakhir kegiatan itu tuh kemarin baru-baru ya? Baru-baru kita itu baru dilantik juga jadi asesor, tapi kita asesor pertama. Asesor pertama untuk di program ini. Itu bulan kemarin yang kakak ke mana, Jogja? Juli. Bulan Juli. Firman ikut? Ya, 2 bulan. Enggak, dia enggak ikut, jaga kandang. Yang ikut tuh Judi ya. Judi. Dia baru nih. Yang baru-baru nak ikut. Lama-lama lu kok di sini. Lama-lama dulu diundaskan dulu. Jadi ada Firman ini baru, dan itu karena Bu Rizka sudah mulai memikirkan tentang tim dokumentasi. Mantap. Maklum lah, kami ini kan tahunya cuma membatik. Kalau urusan batik tanya kami boleh lah. Tapi kalau suruh pegang kamera atau dokumentasi apa, video dan lain-lain, aduh, minta ampun. Itu jangan-jangan kalau kemarin tuh misalkan mulai dari nama Kote Singkawang. Artinya dia Rizka tuh memikirkan itu sebenarnya. Memikirkan search engine-nya tuh, SEO juga. Iya, betul. Berarti kalau dengan adanya tim yang ini, berarti dia sudah mulai mau masuk ke ranah-ranah algoritmanya. Berarti bakal banyak biar dapat tuh. Berarti mulai banyak ada konten nih nanti nih. Kan biar kami tetap jadi artisnya, Bah, bukan Asik. jadi ininya gitu.
belajar jadi artis. Ya Allah. Ih. Mantap. Tapi betul loh, kalau di Inggris kan siapa sih, apa sih pekerjaanmu pasti kan Artis. artis. Iya, agak keren dikit Kalau deh. di Indonesia kan agak gitu, seniman loh. Seniman. Enggak sih, biasanya kita tetap nukang. Tukang batik. Tukang batik. Itulah tadi. Iya. Kok sekarang ini lagi ngerjain apa lah Priska nih? Apa? Setiap hari membatik. Kemudian bangun SDM batik juga. Melalui program-program Program-program itu tuh kegiatan. program yang misalnya di desa ini, di desa apa? Itu Sebenarnya dari itu Astra juga bukan program Astra, tapi program komunitas. Oh. Jadi komunitas kami ini sebenarnya juga namanya komunitas Kote Singkawang. Jadi produk-produk dari tim komunitas Kote Singkawang kita taruh di galeri Kote Singkawang. Jadi memang brandnya itu tadi Kote Singkawang. Di Singkawang ini kantung-kantungnya di mana-mana aja yang program komunitas ini? Program komunitas tuh ada di Basecamp, di Basecamp Sedau, ini? Basecamp itu ini, kemudian di Sedau, kemudian di Nyarungkop. Kita ada ketambahan baru lagi di Mangrove. Nah, selain program bangun SDM batik itu, kita ada bangun lagi komunitas pembatik cilik. Nah, yang baru kita launching kemarin. Jadi nama program SDM nih lah itu ya, di tiap-tiap wilayah tuh namanya komunitas Kote Singkawang juga. Ya. Oh, mantap lah ya. Cuma mereka sebagai komunitas batik itu beda lagi. Mereka komunitas batik tuh kita masukkan sebagai komunitas ragam corak 3 penjuru karena mereka menciptakan motif-motif kan itu. Banyak sih sebenarnya ininya. Ada komunitas pembatik cilik juga kan. Belum yang jahit tuh kan beda sama pembatiknya. Jadi Masih Priska ada. pisah kan? Pisah. Cuman kalau kegiatan satu semua. Kegiatan satu semua. Cara Priska mengelola, misalkan kalau misalkan komunitas kan biasanya itu ada kayak semacam apa ya, kayak semacam pertemuan atau itu gimana cara Priska mengelolanya? Sebenarnya mereka itu yang menyatukan yaitu tadi komunitas Kote Singkawang. Cuman kalau udah mecah ke sana-sananya mereka mandiri lah gitu. Kita berkumpulnya satu nama komunitas Kote Singkawang. Oke. Cuman Nggak ramai-ramai amat, cuman 31 orang itu total. total. Dari dalam satu wilayah tuh ada sekitar Nggak ramai. Jadi kayak di Mangrove tuh sebenarnya cuma 4 orang inti pembatik. Tapi kan kayak pengelola wisatanya beda lagi gitu. Cuman mereka gabung juga di dalam kita gitu. Nah, kayak yang di mana Nyarungkop itu cuma 5 orang. Tetapi sebenarnya banyak tuh yang nggak aktif tuh banyak. Tapi kalau misalnya ada program kegiatan di sana mereka semua turun. Iya. Yang kita masukkan dalam komunitas cuma yang berlima ini. Gitu. Kayak inilah ya, misalnya kayak apa semacam komunitas wisata gitu ya. Seperti itulah Betul, jadinya. betul. Ketika ada kegiatan baru masyarakat sekitar baru ngikut. Oke, itu keren. Total 30. Kalau semua masukkan mampus ngasuhnya. Aduh, minta tolong. Itu perempuan semua? Enggak, Ada ada laki-laki. Berapa orang tuh dari 30 laki-laki itu? Berapa orang kemarin? Mau buka kertasnya. Berapa orang perempuannya laki? Tapi enggak sampai setengah lah ya, masih banyak dominannya perempuan lah ya. Banyak ke perempuan kan banyak laki? Banyak perempuan. Banyak perempuan. Itu batik, menjahit. Nah, kalau semacam ini Priska, apa nih? Ini berarti Resam, menganyam itu kan nih? Menganyam. Kita ngambil dari pengrajin Di Singkawang. di Singkawang. Oh, ada juga di sini. Ada di Singkawang. Kalau selain di Singkawang, buatan Singkawang beda dengan buatannya Kapas Hulu. Iya. Kemarin kan aku pakai yang kapas dulu. Tapi Kapas bahannya Hulu. sih sama sih. Bahannya sih sama sih. Apa ya, kalau Kapas Hulu tuh buatannya lebih rapi. Lebih rapi. Gitu. Kalau misalkan di Singkawang ini di daerah mana aja nih? Nyarungkop.
Mm-mm. Serawang Timur. Timur. Oke. Dulu kalau yang ngerjain apa namanya sumpit, bukan sumpit, tusuk konde dari kayu belian tuh daerah-daerah Pangmilang. Kami ini suka ini ngumpulin produk-produk kerajinan dari kawan-kawan gitu. Nah kalau kita nganggap oh ini bisa nih kita jual nih, ngelengkapin produk di galeri lah gitu. Kita beli putus tapi Beli putus. beli putus. Berarti nyetok tuh langsung beli putus gitu ya. Nyetok tuh beli putus Dari tahun 2013. 2013. Berarti sekarang sudah masuk ke 14, 15, 16, 17. 9, 10. 10 tahun ada enggak sih? Enggak lah. Betul lah 10. Loh, Ini udah 2. Iya betul. 10 tahun dah. Sama ya. Soalnya kalau komunitas kami kemarin ya baru ulang tahun ke-7. Ya, 7. Baru tahun ke-7. Kemarin tuh kapan? 16 Mei. Yang ke-7. Mm-mm. Oh, berarti ke-7 ini baru ya. Komunitasnya. Komunitasnya. Kalau ininya Komunitas tuh- sejak 2013. Ya, betul. Hmm. Kita baru legalkan komunitas juga tahun 2002 ini. 2022 ini baru legal komunitasnya. Kita daftarin ke notaris gitu. Ke Kemenkumham. Kemenkumham. Betul. Ada semacam ini enggak, Priska? Biasanya tuh kalau misalnya ketika ada seseorang yang punya passion kayak Priska gini kan, dalam berjalannya tuh, misalnya terutama dengan kawan-kawan di stakeholder kita, di misalnya kayak di pemerintahan misalnya nih, Pemangku kepentingan ya. bagaimana sih cerita menyelaraskannya, ya apakah berjalan mulus atau mungkin adalah sedikit banyak ada friksi atau gimana sih cerita kayak gitu? Kalau sama pemerintahannya jelas kita sangat membutuhkan karena yang biasa punya program-program kegiatan tuh pemerintah, yang punya anggaran, yang punya perizinan. Kayak kita misalnya nih mau bikin kegiatan kreatif, apapun itu, batik lah contohnya. Misalnya kita pengen pinjam tempat di mes daerah lah, karena di sana ruang publik kan, yang gampang orang tahu bahwa kita ada kegiatan di situ. Nah itu kan kita harus berhubungan sama mereka gitu. Misalnya kita izinnya nih sama siapa nih, yang bisa memberikan rekomendasi itu siapa gitu. Itu termasuk kalau ada kegiatan dengan yang berhubungan sama pemerintah, ya, mereka punya pameran betul, nih biasanya betul. pergi pameran-pameran tuh kita pasti diajak. Makanya yang Astra itu juga pun pada akhirnya Betul, pun kan pada butuh akhirnya, ya betul. butuh rekomendasi lah atau Betul. apa, ya kan? Astra juga sebenarnya bisa membina kita, memberi apa ya, kepercayaan deh, punya kepercayaan sama kita tuh. Dia juga ngelihat bahwa bagus gak sih hubungan kita sama stakeholder kita ya, gitu. betul. Itu yang dilihat sama mereka. Terus kalau juga ada cerita di dalam perjalanan lah tuh kan. Kalau tadi kan kita tadi itu sempat ngobrol-ngobrol lah kan. Jadi ada yang saya tangkap tuh, Priska tuh semacam kepantik awalnya tuh mulai dari kayak apa yang market Singkawang Street Market. Jadi tuh awal malah pemicunya itu dari market event gitu. Event. Supaya kita bisa menunjukkan apa sih yang karyanya kita ya, buat, barangnya. Apa sih yang kita buat tuh gitu. Kalau batik, ya orang tahu kita buat batik, tapi kan tidak semua. Berarti Kalau itu sebelum tahun 2013? di tahun 2015. Singkawang Street 2014 apa 2015 ya. Itu bukan ketemu tim, tetapi ketemu sama teman-teman yang sama-sama buat karya. Jadi ada yang circle-nya ada yang hobinya tuh ngelukis, tapi bikin gantungan kunci. Jadi gantungan kuncinya tuh diresin. Jadilah gantungan kuncinya tuh lucu gitu. Jadi
bikin kote Singkawang di tahun 2015 itu ada kote Singkawang bikin pinnya sama dia gitu. Oke. Nah, Oke, bikin oke, pin lucu-lucu gitu. Kalau sekarang kan mau bikin apa-apa pasti tujuannya ke percetakan kan. Nah, kalau dulu tuh kita bikin ya semuanya serba manual bikinnya. Gitu. Nah, sama-sama berkarya kan. Mereka bikin lukisan-lukisan juga di resin, juga jadi gantungan kunci, juga jadi pin gitu. Nah, kita kolaborasi, akhirnya kita bilang kita bikin barang lucu-lucu ini kalau nggak dipamerkan orang juga nggak tahu kan gitu. Nah, akhirnya bikinlah itu Singkawang Street Market. Jadi isinya ya tadi teman-teman yang buat-buat lah, ada yang bikin brownies. Ya walaupun mereka sekarang udah nggak itu yang dikerjain, tapi kita masih tetap kenal dan kita tahu bahwa mereka tuh punya skill itu. Kerja kolektifannya. Iya, betul. Kerja kolektif, kolaborasi dengan kawan-kawan seprofesi yang lain. Betul. Atau lintas disiplin yang Ya, lain. betul. Sementara kalau yang ini apa ya, kalau semacam rumahnya lah. Iya. Rumah produksinya, rumah produksi, rumah Display jualannya, juga, displaynya, tokonya juga di sini showroom. gitu. showroomnya. Itulah dia. Ada lagi yang mau diceritakan? Panjang nanti. Berapa tahun tuh coba tadi? 10 tahun mau diceritakan kan nanti terlalu panjang. Ini kan dari jalan kan. Akhirnya dinamikanya banyak lah kan. Banyak sekali. Ini terus sampai harus ya kita jualan misalkan. Dan bukan hanya street market itu juga kan, sampai akhirnya mulai ke mall kan. Ya, betul. Mulai Ya ke tapi mall. memang intinya sebenarnya supaya dia bisa bertahan, ekosistemnya jalan itu harus ada jualannya, ada pasarnya, ada marketnya kayak gitu. Nah, ya Ada misi dagangnya. Nah, ada misi dagangnya. Nah, itu yang harus kita Iya. bangun gitu. Bukan kita cari pasarnya. Selama ini kan kita belajar ekonomi nih. Selalu kalau kita mau jualan kita lihat dulu ada enggak pasarnya. Nah, kalau ke kami itu lebih ayo kita bangun aja pasarnya. Jadi bukan cuman ekosistem kita yang akan terbangun, tetapi yang lain juga. Karena akhirnya pada akhirnya nih yang kita bangun tuh bukan pasar batiknya, tetapi pasar kreatifnya yang kita bangun. Nah, itu dia. Jadi yang bakalan sustain itu enggak hanya kita. Iya. Begitulah. Berat ya, jangan sampai nanti kita kuliah ekonomi 5 tahun nih. Aduh. Tadi kan udah, kalau mau lihat lebih jauh di Instagram Priska __ batik. Itu Instagram pribadi, jadi kegiatan-kegiatannya di situ. Tapi kalau jualannya ya di Kote Singkawang. Kote Singkawang. Iya. Ya, Instagram Kote Singkawang. Kote Singkawang. Terus kalau kegiatan kampung-kampungnya tuh ada di 3 penjuru. Batik Tiga Batik Penjuru. Singkawang. Batik Singkawang. Batik Singkawang ya, Batik Singkawang. Batik Singkawang. Tuh. Nah, itu boleh silakan kalau mau dikunjungi, mau tahu datang ya langsung. Itulah kadang kan jangan jak pencitraan. Memang kita buat citra tapi citra yang baik gitu. Memang kita buat pencitraan Iya, Kapan? citra yang baik. Pokoknya kami sih taunya batik aja. Kalau yang lain-lain biar mereka. Mantap. Gitu, Oke lah, kawan-kawan, Ngumper, Ja. demikian ngobrol singkat kita karena saya mau diajak jalan-jalan. Jalan-jalan ngopi. Itu kadang nanya kerjaannya apa sih? Apa ya, bingung juga mau bilang ya. Kerjaannya aktif sekali, membatik, ngopi. Ngopi, membatik, ngopi, gitu aja kerjaannya tuh selalu gitu. Oke lah, Rizka. Dan bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.